Halo guys, kami dari tim Prasketa Politeknik Negeri Malang. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara Lomba Universitas Nasional Accounting Fair 2022 yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti accounting competition. Dan harapan kami, semoga Universitas Nasional Accounting Fair 2022 dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Adapun anggota dari tim Prasketa Politeknik Negeri Malang ada: yang pertama, saya sendiri Dwi Reza Maulana. Yang kedua, Lutfi Wahidatul Rizkia. Dan yang terakhir, Wulandari, yang pastinya selalu bekerja sama dalam pembuatan paper dan video ini. Kami merupakan mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan perkuliahan di semester 5 Prodi Akuntansi Manajemen, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Kali ini, tim saya akan membahas tentang paper yang telah kami buat, yaitu dengan judul Peran Mahasiswa Akuntansi dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan UMKM di Era Revolusi Digital 4.0 melalui software ERP Odoo. Nah, ngomongin soal UMKM sendiri memiliki pengertian sebagai usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, di mana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM di Indonesia berkembang semakin pesat, sehingga membuat persaingan menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, UMKM perlu membekali kemampuan mereka dalam mengelola usaha dengan menggunakan teknologi, misalnya penggunaan software accounting, di mana hal ini dapat mempercepat dan memudahkan dalam pengelolaan laporan keuangan. Yang mana kesalahan dalam pengelolaan laporan keuangan menjadi salah satu penyebab UMKM mengalami gulung tikar. Karena laporan keuangan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keseluruhan bisnis. Maka dari itu, peran dari teknologi informasi berbasis akuntansi sangat diperlukan. Dengan memaksimalkan penggunaan software ERP seperti Odoo yang mengintegrasikan semua bagian atau divisi dalam meningkatkan efisiensi kinerja, dan hal itu diharapkan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada. Karena pencatatan dan pendataan secara otomatis sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. Sistem informasi sendiri memiliki peran yang sangat penting, yaitu memberikan dukungan yang efektif atas strategi perusahaan agar dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Peran strategi sistem informasi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan perusahaan kemampuan besar atas tekanan kompetitif dalam pasar global. Teknologi informasi pada UMKM berperan dalam berbagai hal, misalnya pengontrolan proses produksi, pengontrolan kegiatan jual beli, pendataan karyawan, sistem penggajian dan pengupahan, dan masih banyak hal lainnya. Alasan lain UMKM perlu menerapkan teknologi informasi adalah kebutuhan efisiensi waktu dan biaya, di mana yang sebelumnya dilakukan secara manual bisa berganti dengan software teknologi informasi yang terintegrasi dan mampu mengotomatisasikan banyak proses internal, dan juga dalam hal fungsi produksi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia pada perusahaan. Berdasarkan fakta tersebut, meyakinkan bahwa penggunaan teknologi informasi berbasis akuntansi, yaitu ERP Odoo, memiliki peran yang signifikan untuk mampu mendorong sektor UMKM ini agar mampu bersaing di era digital. Oleh sebab itu, peran mahasiswa akuntansi sangat diperlukan karena telah mendapatkan materi dan praktik tentang teknologi informasi berbasis akuntansi Odoo dan diharapkan mampu mengimplementasikannya dalam rangka mendorong sektor UMKM. Adapun kelebihan Odoo sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada lagi integrasi yang rumit.
Aplikasi Odoo sendiri terintegrasi dengan sempurna satu sama lain, yang memungkinkan pengguna sepenuhnya mengotomatiskan proses bisnis dan meraup keuntungan serta biaya yang hemat. Yang kedua, dapat diakses melalui berbagai perangkat. Sistem Odoo ini dapat diakses dari berbagai platform, yaitu diantaranya berbasis web, desktop, dan mobile. Yang ketiga, komprehensif. Software ini menawarkan banyak fitur dan fungsionalitas dengan lebih dari 1000 modul yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang keempat, modular. Pengguna dapat menemukan modul yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan bisnis pengguna. Yang kelima, menggunakan teknologi terbaru. Odoo didasarkan pada teknologi modern dan mutakhir. Oleh karena itu, platform ini dapat terus dimodifikasi seiring dengan teknologi yang diperbarui. Yang keenam, menawarkan biaya rendah. Penghematan biaya merupakan salah satu keuntungan yang ditawarkan oleh Odoo karena bisa menurunkan biaya administrasi, biaya operasi, dan biaya persediaan serta perawatan. Yang ketujuh, mudah untuk disesuaikan. Tak hanya mudah untuk digunakan, tapi juga software ini sangat fleksibel karena mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis spesifik dengan perusahaan. Yang kedelapan, tentunya tersedia secara gratis. Pengguna dapat bebas mendownload software ini, dan tidak ada biaya perizinan untuk menggunakannya. Peran mahasiswa akuntansi dalam hal ini adalah mahasiswa mengajarkan dan menerangkan standar yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, serta mensosialisasikan pentingnya teknologi informasi berbasis akuntansi Odoo untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM. Untuk menyalurkan hal-hal ini, maka mahasiswa dapat membantu melatih pelaku UMKM untuk bisa mengoperasikan software Odoo yang diharapkan bisa digunakan secara berkelanjutan pada UMKM tersebut. Nah, ini nih 4 siklus pada Odoo yang bisa mahasiswa akuntansi implementasikan pada pelaku UMKM. Yang pertama, pendataan persediaan pada gudang. Yang kedua, pembelian. Yang ketiga, penjualan. Dan yang terakhir tentunya penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah gambaran umum mengenai penggunaan Odoo. Yang pertama adalah pendataan persediaan pada gudang. Ini adalah tampilan tab inventory. Pada tab inventory, pengguna dapat mengatur hal berikut: penentuan rute yang spesifik untuk produk tertentu, menentukan lead time pelanggan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai ke pelanggan saat pesanan penjualan dikonfirmasi, HS kode, yaitu standarisasi internasional apabila melakukan ekspor, penanggung jawab untuk kegiatan logistik produk terkait, traceability, di mana 3 pilihan yaitu menggunakan lot, serial, number, ataupun tracking, deskripsi tambahan saat pengiriman atau penerimaan barang, dan ini adalah tampilan dari jurnal persediaan. Yang kedua adalah pembelian. Berikut adalah tampilan dari tab purchase atau pembelian. Ada beberapa hal yang dapat diatur pada tab purchase atau pembelian, yaitu vendor bill policy, dan teks pajak. Selain itu, juga pengguna dapat mengaktifkan aturan pemesanan ulang, formula, dan juga perjanjian pembelian. Pengguna dapat memilih opsi untuk membuat draft PO atau membuat tender baru jika produk mencapai jumlah minimum. Yang ketiga adalah penjualan. Pada tab ini, pengguna dapat mengatur cara pembuatan faktur dan juga deskripsi tambahan produk yang akan ditampilkan pada kolom description. Order line, ada 2 pilihan faktur untuk kegiatan penjualan, yaitu berdasarkan jumlah yang dipesan dan jumlah yang dikirim. Dan yang terakhir adalah pelaporan keuangan. Berikut adalah tampilan neraca keuangan pada Odoo. Nah, sebenarnya masih ada banyak cara untuk penggunaan Odoo. Namun, karena keterbatasan waktu, kami merangkumnya menjadi satu, dan jika ingin melihatnya lebih lengkap lagi ada di paper kami. Nah, itulah guys kemudahan dan manfaat yang didapat dari Odoo ketika pelaku UMKM menggunakannya. Dan semoga penggunaan Odoo bisa menjadi keberlanjutan pada UMKM, agar kualitas pengelolaan keuangan yang sebelumnya hanya manual dan terbatas bisa menjadi lebih baik dan terintegrasi dengan software Odoo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.